Kembali ke Universal Talk bersama saya Suito Universal. Dan saya Rima Universal. Kali ini kita akan membahas yang berbeda nih Pak. Apa ini? Kita akan bahas otak dan otot. Otot dengan otak. Kok tuh beda Universal ngomong ini ya? Oke. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Nah, apa hubungannya sih Pak? Kita kan mau bahas otak sama otot nih. Iya. Hubungannya sekolah ke luar negeri sama otak dan otot. Hubungannya begini, banyak orang mikir kalau sekolah ke luar negeri yang paling penting itu harus belajar, otak. Betul. Yang penting nilainya harus tinggi, otak lagi. Betul. Iya kan? Betul. Mereka lupa bahwa waktu sekolah ke luar negeri itu ada bagian yang mereka harus di luar otak, yaitu otot tadi. Mereka harus exercise. Dan ini saya tekankan. Ya. Jadi otot ini hari ini yang kita mau tekankan. Oke, nah mempertahankan mempertahankan kesehatan otot gitu ya. Jadi gimana caranya sih Pak kalau misalnya hal-hal yang bisa dilakuin students kalau udah di luar negeri gitu, mereka kan pasti sibuk kuliah, sibuk tugas, apa mereka bisa lakuin apa nih? Hal yang kecil-kecil lah yang buat students bisa melatih otot biar tetap sehat gitu ya. Iya, betul. Ada banyak cara. Mulai dari paling sederhana. Kalau kita di Indonesia pasti lebih banyak naik mobil. Kalau kita di Jakarta pasti lebih banyak naik turun mobil. Wah, anak-anak di Indonesia gampang banget. Tinggal papi, mami anterin kemana gitu ya. Sudah ada Pak Supir, sudah ada. Tapi kalau sekolah ke luar negeri, mereka pasti mulai belajar menggunakan public transportation. Oke. Tinggal di satu asrama, tinggal di satu homestay, tinggal di satu akomodasi. Mereka pasti keluar dari akomodasi itu jalan kaki. Nah, ini sudah exercise ini. Jalan kaki menuju bus stop atau train stop, MRT, whatever, ya kan? Asal jangan taksi ya. Mereka harus jalan kaki. Nah, ini sudah lumayan mulai exercise. Exercise kecil-kecil ya. Karena pasti dari akomodasi ke kampus atau ke bus stop itu butuh waktu kayak berapa menit sih Pak biasanya walking distance? Tergantung sih. Ada yang dekat ya paling cuma 2 menit. Ada juga yang kadang-kadang mereka milihnya agak jauh. Atau karena fasilitasnya nggak ada yang paling dekat ya cuman misalnya 15 menit. Mereka jalan kaki 15 menit. Lumayan ini. Iya, lumayan banget. Berkeringat sedikit, jalan kaki, dan jangan lupa, kalau di negara-negara yang kayak Singapura, Malaysia itu masih tropis ya. Tapi kalau kita sudah bicara yang Kanada, berarti sudah 4 musim. Ada musim yang namanya musim dingin, winter. Nah, kalau winter berarti mereka lumayan kan? Otot-otot mereka dilatih pada saat musim dingin itu mereka menjadi lebih punya muscle kan. Oke, jadi meskipun musim dingin tuh tetap anget gitu ya. Iya. Gerak terus apa gitu. Bahkan kalau anak-anak Indonesia kalau ada yang seperti ini, Pak Suito, saya sengaja sudah waktunya naik bus, saya sengaja nggak mau naik bus di bus stop yang ini. Saya sengaja jalan another 1 or 2 bus stop supaya saya exercise. Kalau saya nggak lagi buru-buru, saya akan exercise, Pak. Kenapa? Karena saya mikir, saya sepanjang hari akan ada di kampus. Kalau sudah di kampus, paling banyak kegiatannya adalah duduk dan mendengarkan. Betul. Otak. Betul, itu ototnya yang saya latih sekarang ini. Gitu. Jadi banyak ya cara mulai dari jalan, terus pasti bakal beda ya lifestyle-nya di Indonesia sama di sana. Sangat beda. Mereka di sana akan terbiasa sekali dengan berjalan kaki. Bayangkan, turun dari public transportation itu nggak mungkin langsung kelas. Betul. Ya kan? Turun dari public transportation mereka mesti keluar dari MRT station dulu. MRT station itu kan lumayan gede. Betul. Ya kan? Jalan lagi, eskalator, naik turun tangga, menuju exit yang mana. Dari exit yang mana, kadang-kadang sudah ada langsung akses ke building. Kadang-kadang mereka harus crossing the street, nyebrang jalan. Ya kan? Kena matahari lumayan. Kan
vitamin D. Iya, Iya kan? betul. Terus Vitamin D. mereka jalan lagi. Kadang dari sana mereka mau mampir ke kampus, makanya mampir dulu ke kafetaria, mereka sarapan dulu. Mereka mampir dulu untuk fotokopi, mereka mampir dulu untuk bereskan yang lain, ke ATM dan sebagainya. Lumayan, banyak exercise. Bagus ya. Itu bagus. Apa namanya, apalagi setelah, ya sekarang kan masih kondisi pandemi gitu ya. Jadi perlu banyak, nggak cuma ngasah otak aja, tapi asah ototnya juga. Saya sangat setuju buat anak-anak Indonesia yang banyak bergerak. Kenapa? Karena jangan dipikir kalau banyak bergerak itu tidak membantu. Membantu apa? Otot itu membantu otak. Oh, gimana korelasinya, Pak? Korelasinya sederhana, tapi saya bukan ahli gizi dan bukan orang kesehatan, tapi korelasi sederhana. Pada saat kita banyak bergerak, pada saat otot kita banyak dilatih, berjalan dan sebagainya, apalagi kalau yang sudah mulai masuk ke gym, apalagi yang sudah seminggu 2 kali bermain basket, apalagi yang main badminton, ya, atau yang suka sama archery, canoeing, kalau sudah yang agak berat ya. Betul. Ada juga yang suka panjat tebing. Di sana itu kan ada artificial tebing kan ya. Yeah. Nah, kalau yang sudah suka berolahraga, itu pasti aliran darah lebih bagus, muscle lebih bagus. Lah gunanya kemana? Daya tahan lebih bagus, badan lebih fit, ujung-ujungnya otaknya juga lebih maksimal mikirnya, belajarnya juga lebih maksimal, daya tahannya, penyerapannya, dibantu makan, dibantu dengan tidur, kebantu kan? Iya, betul. Apalagi students harus ingat juga ya, mereka tinggal jauh dari orang tua, harus bisa jaga badan sendiri. Betul gitu. sekali. Dan ya sebenarnya nggak perlu khawatir ya, misalnya nggak punya waktu, dengan hal-hal yang kecil-kecil itu tadi, itu udah bisa jadi exercise mereka. Ada, Rima, olahraga yang terbaik untuk anak-anak. Apa tuh, Pak? Adalah sprint. Gimana caranya, Pak? Lari cepat. Cobalah untuk terlambat. Biasanya jalan yang harus dijalankan setiap hari 5 menit. Cobalah untuk terlambat sehingga kita harus sampai di lokasi kurang dari 2 menit. Itu namanya sprint. Lari cepat. Jadi terengah-engah, jantungnya bergerak lebih cepat, darah mengalir lebih cepat, dan ketegangan terjadi. Hormonnya naik. Tapi bagus buat memicu otaknya menjadi lebih siap dan lebih ready untuk hari itu. Ini ide yang bagus juga nih ya. Olahraga terbaik cukup sprint aja. Cukup sprint aja, gak usah yang lain. Oke, saya jadi ingat nih Pak, ada satu pepatah atau istilah gitu ya, yang mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang kuat. Nah, Termasuk di dalam otot yang kuat terhadap otak. yang kuat. Asik kalau gitu. Keren banget nih. Hari ini kita bahas tentang otak dan otot. Jangan lupa bulan depan kita ada Singapore Days. Jangan lupa untuk intip terus sosial media kita supaya tahu apa yang kita bahas di Singapore Days. Jangan ketinggalan. Sampai di sini dulu, saya dari Suito Universal. Saya Rima Universal.